Yang kita hormati Ustadz Bahtiar Nasir, pemimpin kafir itu batal demi hukum. Takbir. Allah. Saya cuma mengatakan bahwa pemimpin kafir itu tolak. Oleh karena itu, pada topik pilkada kali ini di Jakarta terutama Hizbut Tahrir menembak pada satu hal, yakni haram pemimpin kafir. Dan pada saat yang sama tentu kita serukan bahwa kita menginginkan pemimpin muslim yang menerapkan syariah secara gafah. Anda pilih orang kafir, berarti Anda telah menyerahkan urusan umat Islam ke tangan orang kafir. Yang Allah tidak pernah izinkan itu, saudara. Sehingga seorang kafir ini Anda berikan jalan untuk ke depan ngerjai umat Islam. Jadi kalau sudah topinya dapat, rencongnya dapat, kita hadapi pertarungan ini. Alhamdulillah, ketika berjalan lancar, karena Ahok sudah terkuat di bumi Intan Mari Karanganyar. Semoga sampai Indonesia, semoga sampai. Ini belum seberapa. 2 tahun sebelum pemilu 2024, kita bisa bayangkan 2024 nantinya akan seperti apa. Pokoknya selama orang berpolitik itu masih menggunakan politik identitas, ke depan yang seperti ini akan terus terjadi, pasti. Dan kayaknya orang-orang bodoh yang kepengen jadi pemimpin itu masih menggunakan praktik-praktik seperti itu. Politik identitas itu jahat, kejahatan yang menurut saya agak susah termaafkan dalam konteks berpikir tentang Indonesia. Merusak umat Islam, melanggar aturan syariat, berarti saudara, Anda sudah menyalahgunakan amanat kuasa yang Allah berikan kepada Anda, saudara, untuk menyulitkan umat Islam. Jangan pernah percaya dengan orang seperti ini. Jangan pernah percaya dengan orang yang mengatasnamakan perjuangannya untuk Islam. Apa yang mereka lakukan, sahabat-sahabat sekalian, justru merusak Islam. Apa yang mereka lakukan hanyalah menggunakan Islam sebagai kedok, sebagai topeng untuk merebut keinginan mereka menguasai panggung-panggung politik. Saya itu sakit hati saya sama kawan-kawan yang menggunakan metode kejahatan itu belum termaafkan sampai hari ini. Marah banget. Bayangkan orang Indonesia loh, orang leluhur bangsa Bung Karno dan lain-lain dan kawan-kawan itu memimpikan kemajemukan. Ora ono. Beberapa kali saya memang mendapatkan perlakuan tidak wajar, seperti diteriaki bahkan didorong. Tetapi yang kali ini memang mereka menurut saya sudah kelewatan batas menghalangi peliputan. Pertama, ketika kameramen saya dikeplak tidak boleh mengambil gambar. Yang kedua, mereka melakukan aksi pemukulan dan mengusir kami dari lokasi Masjid Istiqlal. Ini
ini adalah peringatan bagi kita semua bahwa kelompok-kelompok seperti ini tidak boleh hidup di negara ini. Tidak boleh mereka itu menguasai bangsa ini. Indonesia yang kita cintai ini, sahabat-sahabat sekalian, tidak boleh hanya dimonopoli oleh satu kelompok saja. Tidak boleh hanya dimiliki oleh satu golongan agama saja. Indonesia ini milik kita bersama. Eyangnya Anies Baswedan itu setelah jadi Indonesia, Partai Arab membubarkan diri. Kita sudah menjadi Indonesia, wis ora atas dasar etnik, karena harus menyadari kemajemukan. Lah kalau saya ingin mau diperkecil politik identitas, asu. Jangan berikan ruang kepada mereka di 2024. Jangan dukung partai-partai dan juga calon presiden yang selama ini menunggangi agama untuk melakukan pergerakan yang lebih lebar. Ini adalah kecelakaan terbesar di dalam sejarah Republik Indonesia, di mana saat itu demokrasi dikoyak-koyak dan dicabik-cabik oleh kaum radikalis yang menganggap dirinya adalah pemilik dari negara ini. Mereka saat itu sempat di atas angin mengobrak-abrik kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia dengan isu-isu agama dan melakukan politisasi ayat dan mayat. Persatuan pendukung Anies Baswedan melakukan penyebaran paham-paham radikal yang menganggap bahwa pendukung Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat adalah kafir dan penista agama. Narasi ini terus-menerus diulang-ulang pada saat kampanye dan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pun akhirnya bisa menang kotor. Menang dengan cara yang tidak terhormat, pada akhirnya akan membuat mereka melakukan hal-hal yang tidak terhormat. Sandiaga Uno pun mundur untuk menjadi calon wakil presiden dan pada akhirnya menjadi pecundang. Sedangkan Anies Baswedan tidak mundur karena dia tidak punya pilihan lain selain menghancurkan DKI Jakarta lewat isu rasis yang dia gunakan. Bahkan ketika kampanye kemenangannya, Anies Baswedan menggunakan istilah-istilah penjajahan seperti pribumi dan non-pribumi. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ini adalah upaya penghancuran NKRI secara terstruktur, sistematis, dan masif. Ketika dia pergi keluar kota, dia selalu mengatakan bahwa dirinya orang asli daerah tersebut. Dan sekarang dia sedang menerima karma buruk yang dia tanam selama ini. Dia bisa menutupi satu borok dengan pencapaian semu yang ia bisa pamerkan. Pola ini terulang terus-menerus di dalam caranya dia bicara dan di dalam dia melakukan pencitraan busuk terhadap apa yang menjadi kinerja buruk Pemprov DKI Jakarta. Saat Jakarta banjir, dia menggunakan isu pengalihan Formula E yang sukses. Namun hal ini tidak lama. Langit pun menjatuhkan hujan angin di daerah Ancol sehingga tribun penonton Formula E rubuh. Setelah itu, apakah Anies bertobat? Sama sekali tidak. Orang yang didukung oleh Gilbert Lumoindong ini malah melakukan pengalihan lain bahwa Jakarta mendapatkan kinerja terbaik di dalam penanggulangan banjir. Padahal jelas-jelas hari ini juga Jakarta terendam banjir lagi dan lagi. Dan yang begitu menyedihkan, apa yang dulu menjadi capaian dari Pak Jokowi, dari Pak Ahok, dari Pak Jarod, ternyata hal-hal yang positif untuk rakyat itu banyak yang tidak dilanjutkan. Contoh pembuatan taman, air petra, dan berbagai hal yang sebenarnya di dalam penataan tata ruang Jakarta itu agar memperhatikan kelestarian alam itu tidak dilakukan dengan baik. Orang yang bermain-main dengan isu suku agama, ras, dan antar golongan akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Buat saya ini adalah hukum yang adil di dalam bangsa ini. Negara Indonesia tidak pernah membiarkan dan membuka ruang bagi kaum radikalis dan kaum oportunis untuk unjuk gigi. Orang-orang sukses yang kita lihat saat ini seperti Presiden Joko Widodo, Basuki Cahayapurnama, Ganjar Pranowo, dan para kaum nasionalis lainnya cenderung memiliki hidup yang dilindungi dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Anies Baswedan dan kawan-kawan radikal lainnya hanya bisa menutupi boroknya dengan pencapaian semu yang sebetulnya tidak pernah ada. Sekali lagi, Tuhan itu tidak pernah tidur dan Tuhan akan menunjukkan keadilannya dan kemarahannya kepada orang-orang yang mencoba untuk merusak tatanan negara ini.
Saya hanya bisa menunggu dan melihat bagaimana keadilan Tuhan nyata di atas Indonesia dengan melihat para pengasong khilafah dan paham radikalis lainnya luntur perlahan-lahan.